Bab 565, Necromancer. Bai Xiaochun berdiri di sana di hutan, memegang tas dan memandangi mayat pemuda itu. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar merasa seolah-olah takdir yang memindahkannya ke lokasi ini, di mana mayat ini telah menemaninya selama 2 bulan. Dia menghela nafas. Izinkan aku memberimu pemakaman yang layak, saudaraku. Bai Xiaochun bisa tahu bahwa dia pulih dengan cepat sekarang. Namun, kekuatan spiritualnya masih sangat menipis sehingga dia bahkan tidak bisa membuka tasnya untuk dipegang. Karena itu, dia menggunakan Eternal Parasol untuk menggali lubang, di mana dia menurunkan mayat pemuda itu. Menepuk-nepuk tanah tempat dia mengisi kuburan kembali, dia berkata, "Jangan khawatir, dalam beberapa hari lagi aku seharusnya memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membuka tas peganganmu. Lalu kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dan mungkin saya bahkan akan belajar nama Anda. Maka saya bisa memasang spidol yang tepat untuk Anda." Petik 2. Kemudian dia berjalan kembali ke pohon yang telah dia habiskan selama 2 bulan terakhir dan duduk bersila untuk mencoba beberapa latihan pernapasan. Sayangnya, tidak ada kekuatan spiritual di bagian Willens ini, jadi dia terpaksa hanya mengandalkan kekuatan restoratif tubuhnya sendiri, dan potongan-potongan energi spiritual yang telah terkumpul dalam daging dan darahnya selama bertahun-tahun. Beberapa hari berlalu, saat itu sore, tetapi karena kegelapan yang menyelimuti lantai hutan, sepertinya tengah malam. Saat Bai Xiaochun duduk bermeditasi di sana, dia perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya singkat bisa terlihat. Dapatkan kekuatan spiritual kembali. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, dia berada di tanah aneh yang kehilangan kekuatan spiritual, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terengah-engah sedikit, dia menamparkan tasnya yang memegang, yang melintas dengan ringan ketika botol keluar. Itu adalah sebotol alkohol roh. Dia dengan penuh semangat menuangkan alkohol roh ke tenggorokannya, yang kemudian berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui lorong kinya dengan cara yang sangat menyenangkan. Dia seperti tanah kering yang akhirnya menerima hujan, dan hal itu menyebabkan sensasi yang menusuknya. Itu perasaannya, gumamnya, air mata mengalir di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia memutar basis budidayanya, tidak membiarkan sedikit pun kekuatan spiritual dari alkohol roh untuk terbuang. Beberapa jam kemudian, Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak, matanya berkilauan pada sebagian kecil kekuatan spiritual yang telah dia bangun, yang hanya sekitar 5% dari batas totalnya. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuka tasnya dengan memegang beberapa kali. Karena itu, dia membuka tas itu lagi untuk mengeluarkan selusin botol alkohol arwah, menghabiskan semuanya, dan kemudian duduk dengan tenang untuk melakukan latihan pernapasan. Selama 3 hari berikutnya, suara gemuruh memenuhi dirinya ketika kekuatan spiritual mengalir melalui tubuhnya. Pada sore hari ketiga, Bai Xiaochun membuka matanya, dan air mata mengalir. "Aku akhirnya pulih sepenuhnya. Astaga, itu sulit. Baik itu dari segi tubuh atau basis kultivasi, saya kembali normal. Kamu tunggu saja Tuan Bai untuk menangkapmu, nenek merah debu." Sambil tertawa keras, dia berdiri dan menilai tingkat kekuatan rohaninya, yang membuatnya senang. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Berkat pertempuran mematikan yang telah dia lawan, posisinya dalam lingkaran besar tahap inti emas telah maju, baik dalam hal kekuatan tubuh jasmani dan basis kultivasi. Bahkan, ketika sampai pada tubuh kedagingannya, dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia berada di ambang kemampuan untuk menembus belenggu berikutnya. Dia hanya bisa menghela nafas terutama ketika dia mengingat kembali betapa dekatnya dia dengan kematian selama pertarungannya dengan Nyonya Merah Debu. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat sekeliling sedikit. Saat itulah kegembiraannya mulai berkurang, dan dia bahkan mulai merasa sedikit cemas. "Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada di Willens. Dimanapun saya berada, terlalu berbahaya di sini. Saya harus kembali ke tembok besar." Sekarang dia memikirkannya. Jika ada pembudidaya jiwa atau orang liar menemukan bahwa dia adalah Bai Xiaochun, mereka pasti akan mengulitinya hidup-hidup. "Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada di Willens.
Dimanapun saya berada, terlalu berbahaya di sini. Saya harus kembali ke tembok besar. Sekarang dia memikirkannya. Jika ada pembudidaya jiwa atau orang liar menemukan bahwa dia adalah Bai Xiaochun, mereka pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Pikiran seperti apa yang akan seperti itu membuatnya menggigil. Akhirnya, dia melihat ke kuburan sederhana yang telah dia dirikan, dan akhirnya memutuskan untuk membuka tas pegangan yang dimiliki oleh pemuda itu. Itu berisi berbagai item aneka, beberapa di antaranya menarik bagi Bai Xiaochun. Setelah semua itu adalah tas memegang seorang pembudidaya yayasan pendirian belaka awal. Namun, yang menarik minat Bai Xiaochun adalah pengumpulan slip tulang. Sama seperti slip batu giok, mereka dapat menyimpan informasi. Dan setelah membaca sekilas kelompok di tas memegang, Bai Xiaochun menemukan 3 yang menarik. Slip tulang pertama berisi peta area langsung. Setelah mempelajarinya sebentar, Bai Xiaochun masih tidak tahu di mana dia berada. Sama sekali tidak ada apapun di peta yang menunjukkan seberapa jauh tembok besar itu. Ya, itu tidak banyak membantu. Pikirnya gugup. Dengan itu, dia pindah ke slip tulang kedua. Setelah itu matanya berkilauan, dan dia melihat kegundukan kuburan. Namamu Bai Hao, gumamnya. Slip tulang kedua memiliki beberapa informasi terperinci tentang identitas pemuda yang mati itu, termasuk beberapa kata sekarat yang telah ia tulis. 1. Namanya Bai Hao, dan merupakan anak haram dari salah satu klan ahli nujum bangsawan lokal. Rupanya, dia tidak begitu disukai di klan, dan telah memprovokasi kemarahan orang yang salah, yang berkomplot melawannya. Itulah yang menyebabkan dia binasa kapan dan bagaimana dia melakukannya. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, klan ahli nujum yang dimaksud tidak dianggap sangat terkenal. Klan Necromancer aristokrat. Setelah beberapa pemikiran lagi, ia pindah ke slip tulang ketiga, yang berisi informasi yang paling menarik sejauh ini. Itu adalah deskripsi terperinci tentang ahli nujum, dengan informasi yang dia ingin tahu tentang di tembok besar. Pada dasarnya, itu adalah primer dasar untuk necromancy. Pada dasarnya, itu adalah primer dasar untuk necromancy. Bahkan beberapa kalimat pertama membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang. Necromancy adalah penggabungan. Necromancer menggunakan dasar peningkatan roh, ramuan obat dan peralatan menempa sebagai dasar necromancy. Petik 2. Bai Xiaochun sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang roh yang ditingkatkan harta karun yang dimiliki oleh Wildlanders, dan telah sampai pada kesimpulan sendiri tentang mengapa itu. Sekarang, informasi dalam slip tulang ini menguatkan spekulasi sebelumnya. Setelah membaca seluruh informasi itu, ia terpana. Pada saat itu, Wildlands tidak tampak sangat misterius seperti sebelumnya. Semua berbagai petunjuk tiba-tiba cocok untuk membentuk gambar yang lengkap. Yang terendah dari yang terendah di Wildlands adalah suku-suku liar. Raksasa adalah orang terakhir yang beradab dan diperlakukan seperti pelayan. Mereka benar-benar menyembah penanam jiwa, dan memandang mereka sebagai pelindung. Penanam jiwa menempati posisi yang jauh lebih tinggi daripada orang liar, dan tidak jauh berbeda dari pembudidaya biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak dapat berlatih kultivasi dengan kekuatan spiritual dari sungai Heavenspan, dan sebaliknya harus bergantung pada vitalitas jiwa yang disediakan oleh para ahli nujum. Di Wildlands yang luas ada jauh lebih banyak orang biadab daripada pembudidaya jiwa. Namun, pembudidaya jiwa tidak bisa digambarkan sebagai sedikit dan jauh antara. Mereka memiliki klan dan organisasi yang kuat, dan ada juga banyak yang seperti pembudidaya nakal. Adapun para ahli nujum, mereka seperti bangsawan dari Wildlands. Ahli nujum dalam bentuk apapun menduduki posisi yang sangat tinggi. Tidak hanya mereka dapat menghasilkan vitalitas jiwa yang dibutuhkan para penanam jiwa untuk memajukan kultivasi mereka, tetapi mereka juga dapat memalsukan benda-benda magis dan memberkati barang-barang tersebut dengan peningkatan roh. Karena itu, ahli nujum sangat penting bagi Wildlands secara keseluruhan. Tentu saja, ahli nujum memiliki sistem peringkat mereka sendiri berdasarkan api. Yang benar adalah bahwa meskipun ahli nujum Wildlands mirip peningkat semangat dari tanah Heavenspan dalam beberapa hal, mereka sebenarnya sangat berbeda. Di negeri Heavenspan, peningkat semangat akan mencari bahan bakar untuk membuat api multiwarna.
Namun, para necromancer tidak membutuhkan bahan bakar. Meskipun mereka juga mengalami masalah serupa yaitu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, mereka tidak perlu bergantung pada bahan bakar, mereka bekerja langsung dengan nyala sendiri. Tentu saja, ahli nujum memiliki sistem peringkat mereka sendiri berdasarkan api. Yang benar adalah bahwa meskipun ahli nujum Wildlands mirip peningkat semangat dari tanah Heavenspan dalam beberapa hal, mereka sebenarnya sangat berbeda. Di negeri Heavenspan, peningkat semangat akan mencari bahan bakar untuk membuat api multiwarna. Namun, para necromancer tidak membutuhkan bahan bakar. Meskipun mereka juga mengalami masalah serupa yaitu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, mereka tidak perlu bergantung pada bahan bakar, mereka bekerja langsung dengan nyala sendiri. Tentu saja, api seperti itu tidak ada dengan sendirinya. Necromancer menggunakan berbagai jenis jiwa dan metode khusus untuk menyulap mereka. Siapapun yang dapat menyulap nyala api satu warna dianggap sebagai ahli nujum pemula. Setelah mampu menyulap nyala api 4 warna, seseorang dipromosikan ke peringkat pekerja harian. Api 7 warna adalah standar untuk menjadi ahli nujum utama. Kebanyakan ahli nujum di Wildlands jatuh ke dalam 3 peringkat itu. 10 warna api adalah puncak mutlak untuk ahli nujum master, dan tidak terlalu banyak ahli nujum dapat mencapai tingkat seperti itu. Setelah melampaui level itu, ahli nujum akan mengalami periode transformasi. Setelah itu, mereka diberi peringkat sesuai dengan denominasi terestrial, celestial, duniawi, dan surgawi. Mampu menyulap nyala api 11 warna menjadikannya ahli nujum terestrial. Di Wildlands, ahli nujum darat apapun adalah orang yang bisa mendominasi tanah kemanapun ia pergi. Tingkat selanjutnya di luar itu adalah ahli nujum langit, yang jumlahnya bahkan lebih sedikit. Di salah satu klan ahli nujum, seorang ahli nujum surgawi menempati posisi tertinggi, mirip dengan yang dimiliki seorang penatua agung atau kekuatan cadangan. Setelah semua, ciri khas ahli nujum langit adalah kemampuan untuk menyulap api 15 warna. Ahli nujum duniawi adalah legendaris dan di seluruh Wildlands, hanya ada 3. Untuk menjadi ahli nujum duniawi, seseorang harus menyulap nyala api 18 warna. Level tertinggi dari semuanya adalah ahli nujum surgawi. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada satupun yang pernah muncul, dan mereka dianggap hanya peringkat teoretis. Setelah semua, untuk mencapai peringkat surgawi, seseorang harus menyulap 21 api berwarna. 1. Nama keluarga Bai Hao sama dengan nama Bai Xiaochun, yang berarti putih.